When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Anggono Raras melalui saluran bisnis kampus dengan tema evaluasi exposure. Rekan-rekan semua, saya memberi kesempatan kepada para mahasiswa untuk belajar bertanya tentang materi pelajaran yang sedang mereka pelajari. Pada saat ini, mereka sedang belajar tentang manajemen risiko. Pada pertemuan yang ke-10, mereka diskusi tentang exposure. Pertemuan ke-10 merupakan pertemuan kedua setelah mid-test. Artinya, para mahasiswa sudah mulai mengerti apa yang mereka pelajari tentang manajemen risiko. Mereka mulai mempunyai database tentang materi pelajaran yang diberikan. Dengan adanya pertanyaan dari mahasiswa, mereka akan terbuka wawasannya terhadap kedalaman materi yang mereka peroleh. Mendengar jawaban dari dosen merupakan tambahan pengetahuan bagi para mahasiswa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurora Dewangga. Pak, saya mau bertanya bagaimana evaluasi exposure risiko jika exposure terhadap risiko itu tinggi dan diimbangi pula dengan pengendalian risiko yang baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Aurora, evaluasi risiko exposure merupakan tahap ketiga setelah kegiatan mengumpulkan indikator-indikator risiko dan melakukan analisis dari indikator risiko yang terkumpul. Dari masing-masing indikator risiko tersebut, masing-masing dapat diketahui besar kecilnya pengaruh terhadap perusahaan. Selanjutnya, pada evaluasi risiko dilakukan ranking risiko yang ditemukan. Untuk menentukan ranking risiko ini tentunya dilakukan secara tim dan diputuskan oleh pimpinan di mana risiko tersebut ditentukan untuk mendapat prioritas utama yang akan diminimalisir pengaruhnya terhadap perusahaan. Exposure risiko pasti ada karena segala sesuatu yang merugikan itu pasti ada terus. Pengendalian risiko memang sudah seharusnya dilakukan. Sehingga itu pentingnya ada unit risk management. Jadi peran unit tersebut adalah sebagai pengendali risiko. Begitu jawaban dari saya, rekan Aurora. Mudah-mudahan puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Ridwanuloh. Pak, saya mau tanya, dari modul sesi 10 halaman 12 ada perusahaan dapat mendanai resiko. Salah satunya yaitu dana cadangan. Apa sih Pak manfaat dari dana cadangan tersebut? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Agung, dana cadangan adalah nama yang digunakan
dalam laporan keuangan bagi suatu anggaran yang belum ada programnya. Dana cadangan tersebut berisi sejumlah anggaran agar dapat ditulis dalam laporan keuangan. Pada saat tahun anggaran sedang berjalan, biasanya ada kejadian yang tidak terduga pada perusahaan. Misalnya, ada sebagian bangunan kantor perusahaan yang rusak karena tertimpa pohon yang ada di halaman kantor yang tumbang. Sementara perbaikannya harus segera dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, barang-barang yang ada di bawahnya itu sangat penting semua dan harus dilindungi. Sementara di program kerja perusahaan tidak ada anggaran untuk perbaikan bangunan perusahaan tersebut. Tentunya anggarannya dapat diambilkan dari dana cadangan tersebut. Begitu jawaban saya, rekan Agung. Semoga puas. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih.